Qali amma ba'd. Puja-puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik inayahnya kepada kita, serta salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Mudah-mudahan bagi yang bersalawat atau yang mendengarkannya mendapatkan rahmatnya atau syafaatnya di yaumul akhir. Selanjutnya sama-sama kita hormati Mudir Ma'had Pondok Pesantren Darul Hikmah. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, ketabahan dan rezeki yang lancar dan serta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh dan solehah. Yang saya hormati juga Ketua Pondok Al Ustadz Ahmad Syuki Masyhadi, Ketua Madrasah Aliyah Al Ustadz Bahrul Ilmi Al Ustadz Bahrul Ilmi dan Ketua Madrasah Sanawiyah Al Ustadz Muslim, Ketua Kebersihan yang sementara ini Kang Habib, Ketua Keamanan karena saya moderator Kang Sirot, Al Ustadz Sirajuddin Abbas. Yang saya hormati juga Ketua Peribadatan yang pada malam hari ini akan menjadi pemateri kita, Bapak Bapak Al Ustadz Haitami SPD. Baiklah, pada malam hari ini kita melakukan kajian aswaja yang mana yang perlu sampean ketahui, kajian aswaja ini sudah direncanakan dari tahun dulu dan baru terrealisasi pada tahun ini. Bahasa itu menunjukkan suatu karakter. Alhamdulillah pada hari ini, pada malam ini kita bisa menjalankan kajian aswaja. Kajian aswaja yang pertama kali pada semenjak saya di sini, pertama kali. Baiklah, adapun untuk pemateri kali ini saya minta kepada Kang Haitami, Al Ustadz Haitami, untuk membawakan materi yang materi azan dan iqomah. Nah itu azan dan iqomah. Sebelum materi masuk, ada baiknya kita membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa likulli sholihah. Al-Fatihah. Baiklah, saya persilakan dengan segala hormat kepada Al Ustadz Haitami selaku pemateri pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita ta'zimi, yang kita harapkan barokah ilmu nafi'nya beliau pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah Romo Kiai Sholihuddin Sopwan. Mudah-mudahan beliau sekeluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah jasmani maupun rohani. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak terhalal. Mudah-mudahan dipanjangkan umur terbarokah. Mudah-mudahan keturunan beliau atau zuriah-zuriah beliau bisa meneruskan perjuangan beliau. Amin Allahumma amin. Yang selanjutnya yang saya hormati penasihat Pondok Pesantren Darul Hikmah Al Ustadz Ghazali, yang mana mungkin beliau ada halangan jadi tidak bisa untuk hadir pada malam hari ini.
Yang selanjutnya yang saya hormati Ketua Pondok Pesantren Darul Hikmah Al-Ustadz Subiki Mas Hadi. Beliau ini sudah 2 periode menjabat sebagai Ketua Pondok. Ada kemungkinan nanti bisa 3 periode, insya Allah, karena kinerjanya bagus. Ya, cocok. Yang selanjutnya yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Al-Ustadz Bahrul Ilmi dan Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Ustadz Muhammad Muslim. Yang saya hormati Ketua Keamanan, Ketua Kebersihan, dan ketua-ketua yang lainnya yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Nikmat sehat adalah nikmat yang paling besar, karena kalau kita sakit itu mau melakukan perkara-perkara yang baik itu sulit. Bahkan untuk mengerjakan sholat aja kita susah. Ya, mumpung kita diberikan Allah nikmat sehat, maka kita pergunakanlah nikmat sehat ini dengan baik. Salawat beserta salam tetap kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat tadi kita kelak semua mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan syafaat Nabi Muhammad, ketika beliau memberikan syafaat itu tidak bisa ditolak, artinya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada malam hari ini kita mengadakan yang namanya kajian aswaja, kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah Pondok Pesantren Darul Hikmah, yang mana nanti temanya yaitu membahas tentang adzan dan iqomah. Jadi ceritanya judul ini ketika kami ngaji Fathul Mu'in pas tentang bab adzan. Nah, jadi disuruh Pak Yai untuk membuat seperti ini karya ilmiah, ya walaupun agak kurang bagus setidaknya kan yang pertama yang kedua insya Allah lebih bagus lagi. Kalau seandainya nanti di dalam penyampaian ada kesalahan atau kekurangan, ya wajar, maklum. Yang pertama, biasanya yang pertama ini kalau tidak bagus paling jelek, kalau tidak ya korban. Ya, jadi tema kita membahas tentang azan dan iqomah. Mungkin saya lebih enak berdiri dibandingkan duduk. Setidaknya kan. Tema kita yaitu membahas tentang azan dan iqomah. Jadi fadilah-fadilah azan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Ini termasuk dalil azan atau fadilah keutamaan azan. Yang selanjutnya masih membahas tentang keutamaan azan atau faedah azan. Sayyidah Aisyah berkata, aku melihat ayat turun di dalam menerangkan tentang orang-orang yang azan. Terus Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muadzin akan diampuni dosa-dosanya di akhir azannya. Jadi ketika dia selesai azan, maka dosa-dosanya diampuni. Siapa sih yang tidak pernah melakukan namanya dosa di dalam satu hari? Ya, setidaknya yang diampuni itu ialah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar, berzina, mencuri dan lain sebagainya, itu memang harus taubatan nasuha. Lanjut. Belum. Ya. Dan dia dimintakan ampun oleh setiap makhluk yang basah dan yang kering. Yang kering dan yang basah itu memintakan ampun kepada
kepada muadzin, orang yang azan. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat. Maksudnya bersolawat ini ialah memintakan ampun atau supaya dosa-dosa si muadzin tadi diampuni oleh Allah. Nah, itu maksud bersolawat untuk barisan sholat yang terdepan. Allah mana tadi? Sungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk barisan sholat yang terdepan. Makanya itu kalau bisa sholat itu di saf depan. Kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Malum kita kan punya kesibukan masing-masing. Ada yang sibuk dengan jamaah, ada yang sibuk dengan belajar, ada yang sibuk dengan berkhidmah. Saran teknis belum. Lanjut. Dan belum. Seorang muazin diampuni dosanya sepanjang suara azannya. Di selama dia azan, dari dia azan Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, itu dosanya diampuni oleh Allah. Ya tentu nanti dosanya itu dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar tidak bisa. Setiap makhluk yang basah dan yang kering yang mendengar azannya membenarkan ucapannya. Jadi makhluk yang basah, yang kering, yang basah itu seperti ikan yang ada di lautan. Terus yang kering makhluk-makhluk yang ada di bumi. Ada juga makhluk yang basah di bumi. Setiap makhluk yang sudah tadi lanjut, dan ia mendapatkan pahala-pahala orang yang sholat bersamanya. Orang yang sholat bersamanya banyak pahala orang sholat, apalagi sholatnya itu dengan cara berjamaah, pahalanya itu berlipat-lipat kan. Dan 27 kali sholatan baru sama sholatnya orang yang berjamaah satu kali. Para muazin atau orang yang azan adalah orang-orang yang paling panjang lehernya kelak di hari kiamat. Itu menandakan bahwa ketika di dunia dia itu sering azan, dikarenakan ketika azan dia itu melantangkan suaranya. Lanjut. Pengertian azan atau definisi azan. Secara bahasa, azan itu ialah al-i'lam. Al-i'lam yang artinya itu memberitahu. Misal memberitahu jamaah waktu sholat dah masuk.
beritahu tentang apa? Tentang SPP misal sudah sampai, itu dinamakan dengan adzan secara bahasa. Atau adzan secara istilah zikrun makhsusun matlubun li sholatin maktubatin asalatan alal ayal. Zikir tertentu yang disunahkan sebab melakukan sholat fardu secara asal dengan cara fardu ain. Lanjut. Pengertian iqamah. Zikrun makhsusun matlubun listihadil hadirin li sholatin maktubatin, yang artinya zikir tertentu yang disunahkan karena bangkitnya para hadirin untuk menunaikan sholat fardu. Itu yang dimaksud dengan iqamah. Makanya ketika iqamah itu menandakan bahwasanya sholat fardu itu akan segera dilakukan. Yang selanjutnya membahas tentang sejarah awal mula adzan. Sejarah awal mula adzan. Dahulu Rasulullah dan para sahabat masih bingung soal penanda awal masuk waktu sholat. Ada yang mengusulkan menggunakan lonceng sebagaimana yang digunakan agama Nasrani, dan ada pula yang mengusulkan dengan menggunakan trompet seperti agama Yahudi. Nanti ada juga yang mengusulkan supaya menghidupkan api di tempat yang tinggi. Nanti ketika api itu hidup berarti waktu sholat fardu sudah masuk. Sampai akhirnya Abdullah bin Zaid bermimpi bertemu seseorang yang menyuruhnya untuk mengumandangkan adzan ketika masuk waktu sholat, yaitu kalimat-kalimatnya yaitu atau lafaz-lafaznya ya Allahu Akbar sampai dengan yang terakhir yaitu lafaz la ilaha illallah. Mimpi itu kemudian diberitahu kepada Rasulullah dan Rasulullah pun membenarkan mimpi Abdullah bin Zaid tersebut. Menurut suatu riwayat, Nabi Muhammad juga sudah mendapatkan wahyu bahwasanya penanda masuknya waktu sholat itu ialah adzan yang lafadznya Allahu Akbar asyhadu alla ilaha illallah sampai dengan akhir. Tapi kalau sampean mau lebih mengetahui tentang sejarah adzan, bisa sampean sendiri buka kitab-kitab syarah seperti di kitab Bajuri itu ada, atau kalau tidak di kitab I'anatut Thalibin. Makanya jangan berhenti dulu kalau belum pernah ngaji kitab I'anah. Nanti ditanyai calon mantu, udah pernah ngaji I'anah belum katanya kan malu. Yang selanjutnya membahas tentang lafaz-lafaz adzan. Lafaz adzan itu dia dua kali, kecuali nanti pada lafaz Allahu Akbar yang terakhir dan lafaz la ilaha illallah. Lafaz yang pertama yaitu Allahu Akbar. Memang ada suatu pendapat atau di dalam kitab Taqriratus Shalidah itu disebutkan lafadznya itu ro yang pertama itu tidak dibaca dhammah, berarti dia dibaca fathah. Lafadznya itu Allahu Akbar Allah. Cuman ketika ditahqiq sama Pak Yai, kata beliau, ini kamu sudah tahu apa belum tarkibnya ini sebagai apa? Jadi kalau sampean sudah menemukan tarkibnya, kalau dibaca Allahu Akbar Allah itu enggak apa. Jadi kata beliau yang kita tahu saja tarkibnya. Ini kan tarkibnya ada mubtada yang dibuang, yaitu lafaz Anda ada bukan mubtada yang dibuang tidak. Allah itu sudah jadi mubtada, khabarnya itu lafaz akbar itu. Untuk pelafazan lafaz Allahu Akbar itu ada beberapa versi, ada dua versi. Ada yang pertama itu seperti Allahu Akbar. Ada yang seperti itu. Nanti kalau seperti itu, kalau tidak salah yang kedua juga seperti itu. Allahu Akbar, Allahu
Udah panjang lagi napasnya. Napasnya udah panjang lagi. Atau nanti bisa tidak disambung satu-satu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang keduanya juga seperti itu. Untuk lafaz Allah kan bisa, tadi kan saya baca panjang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah itu kan mat tobi panjangnya berapa? Dua harakat atau dua alif. Nah, tetapi di dalam kitab I'anah itu dijelaskan bahwasanya lafaz Allah itu boleh panjangnya sampai 10 harokat. Artinya ya enggak apa-apa kalau kita mau panjang lafaz Allah. Terus yang kedua lafaznya asyhadu an la ilaha illallah. Yang sering terjadi kesalahan itu pada lafaz illallah. Ada yang mengumandangkannya asyhadu an la ilaha illallah. Lafadznya ilah bukan illa. Itu sering terjadi. Kalau ilah nanti maknanya sudah berubah. Kalau ilah itu kecuali. Nanti artinya ada sudah beda. Asyhadu an la ilaha illallah itu saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau ilah saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kepada Allah. Itu kesalahan yang fatal. Atau ada juga sering terjadi kesalahan ilahnya itu panjang. Asyhadu an la ilaha. Ilahnya itu terlalu panjang. Padahal ilahnya itu kecuali asyhadu an la yang pertama itu panjang karena dia mad jaiz, panjangnya boleh 4, 5 atau 6 terserah. Yang selanjutnya lafadznya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna itu gunnah ditahan. Jangan langsung sama dengan Muhammadan. Muhammadar jangan Muhammadan. Sering terjadi Muhammadar Rasul jangan syu, tapi di situ huruf sin dan seterusnya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-shalatu khairum minan naum. 2 kali ini dikhususkan waktu subuh, azan ketika masuk waktu subuh. Allahu Akbar yang 1 kali, la ilaha illallah itu juga 1 kali. Lanjut. Yang selanjutnya syarat-syarat muadzin, syarat-syarat orang yang adzan. Yang pertama dia harus beragama Islam. Berarti mengecualikan kalau dia kafir, maka dia azan itu tidak sah. Yang kedua syarat muadzin atau syarat orang yang adzan dia harus tamyiz. Tamyiz itu dia bisa membedakan mana yang kiri, mana yang kanan. Sudah bisa cewek sendiri ketika diajak ngomong itu nyambung. Kalau udah nyambung itu berarti tidak sah. Tahu syarat-syarat muadzin yang selanjutnya dia laki-laki. Ini untuk komunitas umum. Kalau seandainya di khusus di komunitas perempuan itu enggak apa-apa. Komunitas perempuan tidak terdengar oleh laki-laki. Yang terakhir mengetahui masuknya waktu sholat. Dia harus tahu bahwasanya masuk
waktu sholat sudah masuk. Kalau dia tidak mengetahui masuknya waktu sholat, berarti azannya itu tidak sah atau tidak memiliki akal lah, bahasa kasarnya itu gila. Dia tidak tahu masuknya waktu sholat. Lanjut. Ya. Yang selanjutnya syarat-syarat sahnya azan dan iqomah. Yang pertama dia harus mualah di antara kalimat-kalimatnya. Mualah itu dia terus menerus antara lafadz yang satu dengan lafadz yang lain, tidak dipisah waktu yang lama secara uruf atau secara pengadatan seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan dipisah waktu yang lama secara uruf. Kalau dipisah berarti nanti azannya itu tidak sah. Yang kedua dia harus tertib. Artinya lafadznya itu harus tertib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak boleh setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Nah, itu tidak sah. Dia harus tertib berurutan. Yang ketiga masuknya waktu sholat. Semisal untuk zuhur itu sekarang sekitar jam setengah 12. Kalau dia adzan jam 11:15 atau jam 11:20, maka adzan dan iqomahnya itu tidak dianggap sangat sah. Yang keempat, syarat sahnya adzan dan iqomah itu dilakukan oleh satu orang, tidak dua orang. Misal Ardi mengumandangkan lafaz Allahu Akbar, terus Bagus mengumandangkan lafaz asyhadu alla ilaha illallah, itu tidak sah. Dengan berbahasa Arab yang kelima, syarat sahnya azan yang kelima, syarat sahnya azan dan iqomah yang kelima, yaitu dengan menggunakan bahasa Arab. Tidak sah kalau seandainya menggunakan bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu tidak sah. Terus syarat-syarat sahnya adzan dan iqomah yang keenam, mengeraskan suara apabila untuk berjamaah seperti di masjid atau di langgar, di surau dan lain sebagainya, itu dikeraskan suaranya. Tujuan azan tadi al-i'lam, yaitu memberitahu masuknya waktu sholat supaya orang yang tidur mengetahui, oh ternyata waktu sholat sudah masuk. Orang yang lagi di sawah juga mengetahui ketika azan dikumandangkan waktu sholat sudah masuk. Orang yang di pasar, orang yang lagi di jalan ketika dia musafir dan seterusnya. Lanjut. Ya, entah coba. Kesunahan ketika azan, yang pertama tartil, santai, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Yang kedua, membaca dhammah pada huruf ro yang pertama, itu sunnah, dan membaca sukun huruf ro lafadz akbar yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu sunnah. Ro yang pertama dibaca dhammah, ro yang kedua dibaca sukun. Yang ketiga tarjih, yaitu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dan lafadz asyhadu anna muhammadar rasulullah secara lirih atau secara sirri sebelum mengeraskan suara, seperti sebelum mengucapkan lafadz asyhadu alla ilaha illallah disunahkan lirih asyhadu alla ilaha illallah, baru mengeraskan asyhadu alla ilaha illallah, lirih lagi. Setelah itu lanjut asyhadu anna muhammadar rasulullah, lirih, baru suaranya
dikeraskan. Yang keempat, kesunahan ketika adzan yaitu meletakkan jari telunjuk ke dalam dua lubang telinga seperti ini. Ini letakkan. Tujuannya apa? Al-i'lam, memberitahu bahwasanya orang itu sedang adzan. Terus yang kelima dari kesunahan ketika adzan yaitu memalingkan wajah ke arah kanan ketika melafadzkan hayya 'alas shalah. Seperti ini. Hayya 'alas shalah. Nah. Memalingkan wajah ke arah kiri ketika melafadzkan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Lanjut. Yang selanjutnya kesunahan bagi muadzin. Yang pertama dia harus suci dari hadas besar, junub, junub, dan hadas kecil, artinya yaitu suci dari hadas kecil, itu sunnah. Terus kesunahan yang kedua